Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial MongoDB. Materi kali ini kita akan membahas mengenai find atau pencarian lebih dari satu dokumen ya. Nah, untuk memulainya kita akan menggunakan ekstensi Visual Studio Code supaya lebih mudah ya. Mulainya teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Kalau teman-teman belum ada, teman-teman silahkan download terlebih dahulu. Buka browser teman-teman miliki. Nah, tinggal ketikkan saja Visual Studio Code. Nah, ketikkan seperti ini, di enter, nanti akan muncul paling atas seperti ini ya. Nah, diklik, kemudian download sesuai dengan sistem operasi yang teman-teman miliki. Nah, installnya juga cukup mudah, tinggal di next saja, rekomendasi yang diberikan. Nanti kalau teman-teman sudah menginstal, maka tampilannya seperti ini. Oke, kita akan pasang dulu ekstensinya. Ini saya akan di sini ada lihat ekstensi, bisa klik tombol ekstensi dari activity bar ya. Nah, di sini teman-teman atau menggunakan shortcut Ctrl Shift X. Itu bisa. Nah, di bagian searchingnya saya akan ketikkan di sini MongoDB ya. MongoDB. Nah, lihat ini sudah direkomendasikan paling atas dan ini yang paling banyak dipakai ya. Yang paling banyak di-download. Nah, kita akan gunakan yang ini. Ini dibuat juga dari MongoDB-nya langsung ya nih. Di MongoDB. Jadi ini official yang bikin. Nah, kita langsung install. Oke, sudah install. Di sini ada di activity bar sudah muncul ya. Oke, saya akan close. Pastikan Docker teman-teman sudah jalan ya, atau kalau misalkan teman-teman install di lokal, lokalnya juga sudah jalan. Kita akan coba untuk koneksi sekarang ya. Nah, kita akan buka activity bar-nya. Sini masih proses. Nah, sekarang saya akan membuat koneksi baru. Oke. Nah, saya akan membuat koneksi baru dengan connecting yang ini ya, form-nya. Nah, supaya lebih mudah. Nah, kita akan gunakan localhost karena kita menggunakan Docker. Ini portnya juga sama 2701 port yang kita gunakan. Kita menggunakan username. Oke, masukkan username-nya. Kemudian saya menggunakan password. Masukkan passwordnya. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal connect. Nah, di sini sudah ada ya, sudah berhasil. Di sini ada pesan sukses. Kalau sudah, tinggal di close saja. Oke, ini juga tinggal di close. Sekarang kita akan klik bagian ini. Nah, ini sudah muncul ya di sidebarnya ini ada 4 database yang kita miliki. Nah, sekarang kita akan membuat database baru. Nah, ini tinggal diklik. Nah, add database. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini tidak akan saya gunakan semua. Ini akan saya hapus. Oke. Akan saya delete. Nah, saya akan menggunakan seperti biasa. Kita akan use. Sebelum kita menggunakan use, saya mau membuat variabel. Ini akan saya gunakan variabel saja ya. Caranya, eh, misalkan cons. Cons ini untuk menyatakan konstanta ya. Cons mydb, misalkan saya mau membuat namanya perpus db. Nah, seperti ini. Nah, kemudian saya juga mau membuat, ini akan saya gunakan use mydb. Oke, seperti ini. Nah, kemudian saya akan cetak db-nya. Oke, ini akan saya coba jalankan ya. Nah, kita coba jalankan, lihat. Di sini sama dengan kita menggunakan di terminal ya, muncul apa database yang terpilih. Nah, kita sudah menggunakan use mydb. Nah, db. Nah, sekarang di sini saya akan membuat collection baru. Dot, saya mau membuat kalau nggak kita langsung insert aja ya. Saya sudah memiliki data. Ini akan saya kecilkan dulu. Nah, sidebarnya juga ini akan saya tutup ya. Nah, saya akan langsung di sini pasang datanya. Teman-teman bisa mengambil data ini di bagian deskripsi ya di video kali ini.
Nah, view-nya akan saya hilangkan board drive-nya supaya lebih rapi. Tuh. Ini ya. Oke, ini data dummy yang saya buat. Jadi teman-teman bisa gunakan ini tinggal diambil aja. Oke, saya akan jalankan. Oke, lihat di bagian sini. Ini sudah berhasil ada pesan resultnya ya. Tuh, ini data yang tersimpan ke database. Database kita namanya Perpus DB. Oke, ini akan saya geserkan lagi. Nah, ini ya agak mengganggu ya. Ini kan sudah kita simpan. Ini akan saya hapus lagi. Oke, ini akan saya hapus lagi supaya terlihat lebih rapi lah. Oke. Nah, kemudian kita akan lihat di bagian sidebar-nya. Nah, ini akan saya klik kanan, kemudian saya akan refresh. Nah, lihat kita sudah memiliki database-nya, kemudian collection-nya buku, kemudian ini dokumen yang kita miliki ya. Nah, kita memiliki ada satu, kalau diklik tuh, ini data yang tadi kita punya, oke? Oh, jadi kita sudah memiliki database yang sudah kita buat. Namanya PerpusDB, collection-nya adalah buku. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita akan coba gunakan perintah find. Caranya gimana? DB dot. Nah, kemudian kita masukkan nama collection-nya. Nama collection-nya adalah buku. Ini juga salah satu alasan kenapa saya menggunakan eh, Visual Studio Code supaya lebih mudah ya untuk copy paste-nya. Kalau misalkan menggunakan terminal kan kita ketika ada salah terus hapus-hapusnya agak lebih ribet. Headbar-nya akan saya tutup lagi ya. Nah, buku kemudian kita akan cari. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita tidak mengisikan parameter seperti ini misalkan, nah ini titik komanya opsional ya. Teman-teman mau pakai juga boleh, mau enggak juga berhasil juga. Nah, lihat, ini adalah data yang tadi kita masukkan. Karena kita menggunakan perintah find seperti ini hasilnya semua data yang ada pada collection buku, ini dimunculkan semua. Ini kalau misalkan teman-teman menggunakan RDBMS, ini saya kayak misalkan select bintang from table, udah langsung muncul semua kayak gitu. Nah, ini kalau di NoSQL, nah khusus MongoDB, ini kita menggunakan cara seperti ini. Ini sama kayak select bintang gitu ya. Ini semuanya dimunculkan. Oke. Nah, hal seperti ini sama juga dengan kita memparsing parameter kosong seperti ini. Ini juga sama hasilnya. Kita jalankan, hasilnya sama ya. Oke. Itu kalau misalkan kita tanpa menambahkan filter. Oke, ini akan saya duplikat ke bawah. Nah, kemudian yang bagian atas sebagai dokumentasi ya. Ini saya akan remark. Nah, remarknya yang digunakan remark JavaScript ya. Jadi kalau teman-teman sudah pernah belajar JavaScript, nah remarknya dengan garis seperti ini ya. Oke, tinggal di sini dimasukkan. Misalkan saya mau mengambil ID 10. Kan ada skor, ID, titik 2, spasi 10. Jika tidak didefinisikan, maka akan dimunculkan yang ID-nya 10. Jadi mirip dengan find one ini, karena ID, nah lihat, ini ID 10 ada ya. Tuh, seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa memfilter yang akan dikeluarkan apa atau yang dikecualikan apa. Contoh untuk yang dikecualikan ya. Jadi mirip dengan yang find one kemarin. Kalau misalkan teman-teman sudah belajar yang find one itu tinggal gunakan saja, ketentuan parameternya sama. Hanya saja kalau find one selalu mengembalikan satu dokumen. Kalau ini tergantung dari kondisi yang terpenuhi. Kalau misalkan hasilnya lebih dari satu, dia akan munculkan semuanya. Jadi perbedaannya itu saja. Ini saya akan tambahkan lagi untuk parameter keduanya. Kita akan hilangkan misalkan ID-nya. Oke, ini ID titik 2. Nah, karena ini sifatnya boolean, saya akan kasih 0. Nah, ini sudah pernah kita bahas ya. Kenapa 0 bisa menjadi false? Karena kalau kita boolean 0 itu isinya false ya. Oke, kita jalankan, lihat ID-nya hilang. Tadi kan ID-nya muncul nih. Sekarang ID-nya sudah hilang.
Kemudian kita mau menambahkan misalkan yang dihilangkan nggak cuma ID. Misalkan saya mau menghilangkan lagi ISBN. Nah, ISBN-nya mau saya hilangkan. Ini tinggal tambahkan 0 juga. Kita jalankan lagi. Nah, jadi hanya 2 saja yang dimunculkan. Nah, itu kalau misalkan kita eh, melakukan find dengan pengecualian. Sekarang bagaimana kalau misalkan hanya yang dimunculkan saja? Nah, kalau hanya dimunculkan saja sama juga dengan yang sebelumnya ya, dengan find one. Nah, kalau hanya dimunculkan saja, ini tinggal diganti dengan 1. Dan tidak bisa kalau misalkan kita kombinasi, pasti akan error. Kan kombinasi seperti ini ya, ada 1, ada 0, kecuali yang ID. Yang ID ini bisa di 0 maupun 1 dengan kondisi yang lainnya. Misalkan ID-nya ini mau saya kasih 0, ISBN-nya ini mau saya kasih 1, dan saya mau tambahkan satu lagi title. Title ini mau saya kasih 1 juga. Ini mau saya geser sedikit ya supaya lebih lega. Ini saya jalankan. Nah, lihat kita mendapatkan 2 data karena yang kita definisikan adalah ISBN dan title yang harus 1. Nah, hasilnya nih sudah bisa dikembalikan 2 ya. Oke. Sekarang bagaimana kalau misalkan kita melakukan pencarian selain menggunakan ID? Artinya ada beberapa yang sama. Nah, misalkan ini saya mau ubah dulu jadi 0 dan ini mau saya hapus. Supaya kelihatan ya. Oke, seperti ini. Nah, jalankan. Nah, sekarang ini mau saya duplikat lagi. Nah, bagian filternya ini mau saya ganti dengan kategori. Kategoris. Nah, kategorisnya ini mau saya masukkan di sini Java. Nah, yang ini yang atas mau saya terima. Oke. Seperti ini ya. Ini saya remark, kemudian saya jalankan lagi. Nah, jadi semua yang kategorinya Java itu dimunculkan. Nah, ini bedanya dengan find one ya. Kalau find apapun yang dihasilkan akan dimunculkan, tidak hanya satu dokumen. Nah, seperti itu. Dan perhatikan di sini, ini case sensitif ya. Nah, kalau misalkan ini hurufnya saya ganti dengan J kecil, kan J besar semua nih. Ini saya jalankan, lihat hasilnya. Hasilnya kosong. Karena ini case sensitif ya, untuk apa yang kita masukkan. Nah, untuk syarat-syarat yang lainnya sama dengan find one sebelumnya ya. Jadi kalau teman-teman ingin membahas lebih dalam, mempelajari lebih dalam, sebaiknya sih pelajari dulu yang find one, baru ke yang ini. Oke, kurang lebih seperti itulah, sama aja. Jadi kita bisa menambahkan beberapa kondisi dengan seperti ini. Kalau misalkan lebih dari satu, ya silahkan juga sih. Misalkan ini mau saya kasih satu ya, ini dulu. Saya mau jalankan. Nah, seperti ini. Nah, ini kondisinya bukan cuma satu. Misalkan saya mau tambahkan di sini underscore ID titik dua. Nah, mau saya kasih misalkan 10. Nah, seperti ini ya. Oke, kita jalankan. Nah, lihat. Jadi untuk filter tidak hanya kita satu aja, bisa apapun, berapapun. Nanti kalau terpenuhi baru dia akan dimunculkan seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penggunaan find, hampir mirip dengan find one juga, hanya membedakan return yang dihasilkan. Jadi untuk ketentuan, kategori dan sebagainya itu gunakan hal yang sama. Nah, teman-teman kalau mau lihat dasar-dasar teori, teman-teman bisa cek linknya, nanti saya taruh di deskripsi ya. Teman-teman bisa baca-baca di sini ada perintah dasar ya, perintah dasarnya seperti ini. Kemudian di sini dijelaskan juga apa aja itu, ada query, projection, option ini silahkan dibaca-baca. Kemudian di sini juga ada penjelasannya yang tadi saya jelaskan ya.
Nah, kemudian juga di sini ada keterangan-keterangan yang lebih detail. Silahkan dibaca nanti dan dipelajari. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.